Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Kak Sabrina. Pada kesempatan kali ini kami dari Maba Sistem Informasi Angkatan 2020 akan mewawancarai Kak Sabrina. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kak Sabrina yang telah bersedia untuk kami wawancarai. Sebelum mulai wawancara, kami akan memperkenalkan diri. Pertama dari saya, perkenalkan nama saya Alia Harinisa, NPM 200820101136. Kemudian ada rekan-rekan yang lain, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ignacia Karina, NPM 200820101110. Perkenalkan, nama saya Kalista Hani Putri, NPM 2008-2010-076. Perkenalkan, nama saya Verika Bayu, NPM 200820101032. Perkenalkan, nama saya Lydia Bella Simarmata, NPM 20082010101445. Ya, kami akan memulai wawancara dengan Kak Sabrina di sini. Pertanyaan pertama, silahkan Verika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oleh karena itu, saya akan memanfaatkannya dengan baik. Dengan pertanyaan pertama dari saya kepada Kak Sabrina, apakah kakak berlatar belakang atau sering mengikuti organisasi atau termasuk orang yang baru dalam dunia organisasi? Terima kasih. Sama-sama. Ini langsung saya jawab ya? Iya, Kak, langsung jawab aja. Iya. Oke, makasih buat pertanyaannya. Jadi, menjawab tadi pertanyaan dari Verika, sebenarnya kalau ditanya soal dari kuliah, aku bukan tipe orang yang sering mengikuti organisasi ya, karena mungkin dulu dari latar belakang organisasiku mungkin paling terakhir yang benar-benar organisasi itu dari SMP. Mungkin aku dulu, kalau kita SMP dulu yang tahu mungkin OSIS ya. Terus karena aku tergolong anak yang memang sangat aktif kalau ikut organisasi, maka dari itu ketika SMA aku memutuskan untuk men-stop untuk mengikuti organisasi OSIS dan semacamnya. Kemudian ketika SMA hanya mengikuti seperti organisasi robotika, karena dulu aku anak robotika, jadi aku memfokuskan pada robotika. Dan untuk masuk HIMA pun, aku masuk HIMA itu baru banget semester 4 kemarin, semester 3 atau semester 4 gitu ya. Organisasinya sangat minim. Mungkin hanya ikut organisasi yang notabene-nya bukan organisasi, yaitu kegiatan piala rektor, mungkin kegiatan fakultas ataupun sejenis kegiatan satu univ seperti itu. Gitu sih. Jadi kalau dibilang anak organisasi banget enggak sih. Jadinya ya karena ya minim pengalaman, tapi alhamdulillah direkrut jadi anggota himpunan gitu. Itu sih jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Verika? Boleh saya lanjut ke pertanyaan kedua? Silakan. Ya, untuk pertanyaan kedua, apakah Kak Sabrina termasuk orang yang mudah bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan baru, khususnya dalam lingkup organisasi? Terima kasih. Sebenarnya kalau bisa saya coba jawab ya, sama-sama. Sebenarnya saya coba jawab ya. Sebenarnya itu bukan
bukan dari saya sendiri yang bisa menilai saya orangnya mudah bergaul apa enggak, tapi yang jelas saya tipe orang yang suka untuk mengenal orang baru, seperti itu. Tapi kalau pendapat dari teman-teman saya memang banyak yang bilang orangnya memang kayak gampang kenal dengan orang lain. Ya karena menurut saya kalau kenal dengan orang lain itu malah nambah banyak, pertama nambah banyak teman, nambah banyak kasih, kayak mempermudah kita juga untuk melakukan segala hal gitu sih. Jadi kalau ditanya mudah kenal sama orang apa enggak, itu kita kembalikan lagi sama teman-teman yang mungkin sering sama saya orangnya seperti apa. Kalau untuk saya sendiri mungkin saya orangnya lebih cenderung suka berteman sama orang yang baru gitu. Gitu. Oke, sudah terjawab ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya Kak, saya mau nanya nih Kak, kan Kakak nih udah ikut organisasi nih dari SMP tadi. Nah, tujuan Kakak ikut organisasi ini nih apa sih Kak kira-kira? Sebenarnya kalau orang klasiknya nih ya, kalau aku tanya kamu, kenapa sih kamu ikut himpunan, pasti bilangnya pasti nggak bakal jauh dari kata pengen nambah pengalaman Kak, pengen berrelasi, klasiknya kayak gitu. Sebenarnya kalau ditanya lagi kenapa pengen ikut himpunan, ataupun kenapa kok pengen ikut organisasi, dasarnya itu bukan karena pengen nambah kenalan kalau dari aku pribadi ya, tapi lebih kayak kesadaran aja, kesadaran diri, kayak pingin paling enggak itu ada satu momen kita itu berkontribusi, sedangkan kita berkontribusi ketika kita ada di satu tempat. Misalnya aku ada di SMP, ya aku tuh pengen kontribusi, aku pengen tahu, aku walaupun aku nggak berkontribusi mungkin di bidang pendidikan, aku nggak ada latar belakang pendidikan yang benar-benar aku berprestasi dalam hal lain, berarti aku harus berkontribusi dengan cara mengikuti satu organisasi tersebut. Nah, sama halnya kayak misalnya sekarang di kuliah, kenapa aku ikut himpunan? Kenapa kok baru semester sekarang? Karena mungkin semester sebelumnya aku belum dapat izin dari orang tua untuk ikut himpunan karena terlalu dini. Dan aku baru diizinkan sekarang ikut himpunan semester awal itu ketika aku ditawarin. Nah, alasannya kenapa ya? Karena memang ingin kalau klasiknya yang pasti kalian kalau ditanyain pasti jawabnya kayak gitu. Tapi sejujurnya itu adalah satu wujud kontribusiku untuk jurusan, yaitu dengan aku ikut organisasi kayak gitu. Gitu sih. Mungkin ada yang lagi? Terima kasih atas jawabannya Kak. Mungkin yang lain ada jawaban, ada pertanyaan maksudnya. Saya mau bertanya Kak Zabrina, mengapa Kak Zabrina itu memilih Himasivo sebagai organisasi yang Kakak ikuti? Nah, sebenarnya jawaban saya sebelumnya tuh udah mewakili yang ini ya. Kenapa sih ikut Himasivo? Kenapa kok ikut organisasi Himasivo? Pertama memang ya karena lingkup saya yang paling dekat, yang menaungi saya itu adalah lingkup jurusan gitu loh. Jadi saya, kalau misalnya saya tidak diizinkan orang tua untuk mengikuti paling dekat di organisasi lah, berarti ya udah saya cari lingkup yang paling terkecil, itu adalah ikut organisasi di himpunan seperti itu. Kenapa kok nggak jadi BEM? Kenapa kok nggak jadi yang lain-lain? Ya karena memang sebelum kita untuk menjadi BEM itu mungkin kita harus punya pengalaman dulu dari basic, yaitu jadi himpunan kayak gitu sih. Sebenarnya pengalamannya nggak cuma di Himasivo aja, tapi kan banyak kegiatan-kegiatan lain yang memang itu berkontribusi juga, nggak cuma di himpunan tapi untuk universitas kayak gitu. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Makasih Kak Zabrina untuk jawabannya. Sama-sama. Saya mau bertanya, Kak, apakah ada kesulitan yang Kakak alami selama menjabat menjadi Kepala Departemen Luar Negeri Himasivo? Jika ada, bagaimana cara Kakak mengatasi kesulitan tersebut? Oke, terima kasih buat Lydia pertanyaannya. Bagus ya. Sebenarnya kalau dibilang apa tadi? Kesulitan menjadi Kepala Departemen Luar Negeri. Tentunya nggak cuma saya, mungkin dari teman-teman juga yang dari kepala departemen lainnya. Kesulitannya pertama, kalau untuk
mungkin dari sebelum WFH sampai sekarang itu kesulitannya adalah komunikasi sama teman-teman yang mungkin sekarang kan memang terbatas ya. Kalau dulu kan mungkin kita bisa rapat ketemu, kalilah kita bisa ketemu untuk sekedar, ya walaupun nggak rapat sih, walaupun kita sering kayak cangkruk gitu. Nah itu tuh minimnya komunikasi, karena kalau sekarang WFH kendala sinyal tuh paling penting. Soalnya sampai sekarang juga kendala mungkin yang dari internal banyak banget sih. Karena mungkin kurang kesadaran dari tiap-tiap anggota, kemudian kurangnya internet itu juga. Nah itu semua yang latar belakangi kayak susahnya koordinasi satu sama lain. Nah kalau dibilang gimana sih cara menangani itu semua, sebenarnya basic sih, yaitu kita dengan cara komunikasi satu sama lain. Gimana pun caranya, kalau kita kan bisa ada grup tuh, ada grup besar, kemudian ada grup yang departemen. Nah kalau aku di grup biasa, grup departemen nggak ada jawaban, ya udah aku jemput bola dengan cara aku ngechat personal ke anak tersebut, kemudian aku tanya, aku kasih informasi yang lengkap. Kalau memang dari situ si anak tersebut masih belum ada respon yang baik, belum ada etikat yang baik untuk mengerjakan satu hal tersebut, ya sudah, berarti yang penting aku sudah menjalankan kewajibanku untuk memberikan dia informasi, seperti itu aja. Terus kalau misalnya masalah-masalah seperti itu, biasanya kita lebih komunikasi juga sama pihak BPH gitu. Jadi kita bilang sama BPH kalau misalnya anak tersebut ada kendala dan lain sebagainya, miskomunikasi, dan itu nanti persoalan itu nanti bisa ditangani langsung sama BPH, seperti itu. Gitu sih, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Lydia. Mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Saya Kak izin bertanya. Iya, silakan. Di era pandemi ini pasti kan susah ya Kak, ngapa-ngapain susah. Ada nggak sih proker yang Himasivo yang nggak jalan, terus gimana Himasivo nanggepinnya atau gimana? Ini kalau bilang, makasih ya atas pertanyaannya Kalista. Sebenarnya kalau ditanya, suara saya kedengaran jelas nggak? Apa putus-putus? Kedengeran Kak, cuma kadang putus-putus. Kedengeran kadang putus-putus. Oke, bentar. Aku ganti posisi. Ini kayaknya ada internet. Nah, sebenarnya kalau ditanya tentang proker yang terkendala, semua proker di Himasivo pun semua terkendala. Mulai dari webinar, kemudian kemarin kalian pengkaderan juga terkendala, nggak lain itu juga terkendala. Terus kemudian kalau proker dari Departemen Luar Negeri itu ada studi banding, kemudian ada juga banyaklah proker terkendala, mungkin dari tiap-tiap departemennya pasti ada. Kalau disebutkan semuanya terkendala, nggak cuma di UPN saja, mungkin dari semua univ pasti jadi kendala, dan paling kendala terbesar itu adalah pengkaderan. Nah, kalau untuk ditanya gimana cara nanganinnya, itu mungkin kalau dari teman-teman himpunan ataupun organisasi lainnya pasti kemarin sempat pesimis, terutama dari program kalian itu ada pengkaderan, karena itu kan juga menyangkut bagaimana mahasiswa untuk menjalani masa peralihan yang dulunya jadi siswa sekarang menjadi mahasiswa. Dan itu sebenarnya sangat kita pikirkan, karena apa? Karena itu juga menyangkut kalian juga. Kalian tuh butuh pendamping lah ibaratnya, butuh pendamping yang menangani kalian dari masa beralih dari yang siswa menjadi mahasiswa. Itu yang menjadi pemikiran besar buat kita. Kalau gimana cara kita menanganinya, itu dengan cara kemarin, itu dengan cara online. Kenapa kok online, Kak? Kenapa nggak offline? Ya itu, karena kita nggak bisa ngambil resiko besar untuk mengambil kegiatan secara offline. Dan kemarin prokernya dari Departemen Luar Negeri sendiri itu proker keberapa ya? Proker kedua kalau nggak salah. Proker kedua kalau nggak proker ketiga, setelah prokernya Litbang, itu yang jalan itu adalah proker studi banding. Awalnya kita bingung gimana caranya kita studi banding. Studi banding itu ibaratnya ini sih salah satu proker yang memang menuntut kita untuk berinteraksi dan membrandingkan Himasivo ke dalam pihak eksternal dari kampus. Pihak eksternal dari Himasivo sendiri ataupun pihak eksternal dari kampus, seperti itu. Nah, di sini kita muter otak gimana caranya kita bisa membrandingkan Himasivo, memperkenalkan Himasivo, sharing mengenai Himasivo
persoalan himpunan dengan himpunan yang lain, ya kita coba cara lain, dengan cara nggak ketemu itu dengan cara tatap muka seperti ini. Kita putar otak gimana caranya, yaitu dengan merubah teknis, tapi merubah teknis yang semulanya offline jadi online gitu. Ya, entah itu mengatur teknisnya, kemudian kita mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak BPH seperti itu. Kita punya teknis seperti ini nih Kak, kita punya teknis misalnya kayak kalian kemarin. Nah, itu selalu contohnya. Kemarin kita sempat kayak gitu juga. Misalnya nanti dari link utama ini isinya semua masyarakat. Kemudian nanti ketika sesi per departemen kita pecah lagi jadi beberapa link seperti itu. Begitu sih kurang lebih. Jadi emang kita lebih kayak ke komunikasi sama satu sama lain, terus koordinasi dengan baik gitu sih. Ini sudah menjawab pertanyaannya. Sudah Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain? Saya mau bertanya, Kak, bagaimana cara Kakak memanajemen waktu dengan baik antara kuliah dan organisasi? Makasih buat pertanyaannya, bagus ya Lydia pertanyaannya. Sebenarnya kalau soal manajemen waktu, nggak ada orang yang sempurna bisa manajemen waktu. Siapapun mau itu artis sekalipun, kalau nggak benar-benar dia punya jadwal, terus dia punya sekretaris sendiri yang buat manajemen waktu, itu pasti dia nggak akan tertata rapi. Biasanya kan ada orang-orang yang memang manajemen waktu dengan pas, karena memang mereka sudah punya jadwalnya sendiri. Nah, buat kita nih mahasiswa, itu pasti kesulitan dalam manajemen waktu, mungkin dari organisasi terus ke kuliah. Sebenarnya cuma masalah satu sih, banyak sih kesadaran, tanggung jawab, sama prioritas. Itu aja. Kalau kamu sadar kamu punya tugas, dan kamu punya tanggung jawab, misalnya kalian punya tugas A di kuliah, kemudian kalian punya tanggung jawab B di suatu organisasi. Kalau bisa jalan dua-duanya, kenapa enggak? Misalnya kayak sekarang nih, aku sama kalian, aku ada tugas untuk mendampingi kalian. Tapi aku juga ada tugas untuk mengerjakan tugas kuliah. Ya, sebaik mungkin kalau ada celah waktu untuk belajar, dimanfaatkan. Ketika ada celah waktu untuk ngerjain tugas, dimanfaatkan ngerjain tugas. Nanti ketika sudah ada jadwalnya, seperti kalian sudah terjadwal di jam tersebut, ya udah aku lakuin sama kalian gitu. Sebenarnya ini juga nyangkut juga manajemen, nggak cuma organisasi, terus kuliah juga. Nah, ini sih tipsnya ya kalau dari aku. Pertama, ketika kalian weekday, maksudnya hari biasa gitu, ya udah kalian coba aja manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Entah itu dari kalian belajar. Kalau kalian kelas online kan mesti capek. Nah, kalau aku biasanya sebelum kelas itu aku mempersiapkan materi yang mau disampaikan pada hari itu juga. Misalnya aku tahu nih, aku bakal terus disampaikan mata kuliah, misalnya pemrograman mobile widget. Berarti aku sebelumnya harus mempersiapkan, widget itu kayak apa sih? Jadi aku udah tahu gambarannya. Bahkan sebelum aku mulai kuliah, itu aku udah, sebelum perkuliahan semester awal dimulai, aku udah mempersiapkannya sebelumnya. Kayak gitu. Jadi aku udah tahu, ini bakal ada kayak gini. Kok bisa tahu dari mana? Dari internet. Kita nggak zaman tua cuy. Jadi kita bisa menggunakan internet sebaik mungkin gitu loh. Aku cari tahu dulu apa sih pemrograman mobile itu, paling basicnya apa. Aku cari tahu dulu apa. Aku pelajarin sebisa aku, seutak-utik dulu, nah itu dari dasarnya apa, aku pelajarin dulu. Setelah udah, ya udah itu aku belajar gitu. Aku belajar biasa. Terus nanti ketika hari H belajar, setelah selesai ya udah ngerjain tugas, mengulas kalau nggak ada. Baru nanti istirahat. Capek emang, jujur capek. Itu pun biasanya kita organisasi selesai kuliah jam 4. Ada rapat jam 5. Jam 5 lagi ada rapat, kalau aku biasanya ada sesi pengawasan organisasi lain. Kegiatan kampus yang veteran. Terus kemudian pengawasan, nanti belum lagi ada pengawasan si bidang A. Ada lagi, beda lagi. Sebenarnya kalau kalian paham itu tergantung gimana kalian memprioritaskan. Capek emang, tapi gimana kalau kalian paham tugas kalian apa? Karena ketika kamu sudah berani ngambil resiko itu, apapun kamu pasti akan lakuin demi itu. Sebenarnya nggak ada yang spesifik gimana cara bagi manajemen waktunya. Ya, kalau memang udah tugasnya itu ya dilakuin gitu loh. Kalau emang kalian punya, misalnya kayak kemarin kegiatan maba, seperti kalian sharing kemarin, kan kalian nggak tahu, aku ngadep kalian ini, tapi kalian nggak tahu kan kalau aku juga on cam satunya lagi demi kegiatan lain.
Nah, kayak gitu. Jadinya kalau ada 2 tugas sekaligus, kalau bisa dikerjain dengan cara yang lain, kerjain aja, nggak apa-apa. Misalnya nih sekarang aku berhadapan sama kalian nggak tahu kan di layarku yang sini ada tugas apa enggak. Kayak gitu. Jadinya lebih paham prioritas yang mana. Lebih kayak kesadaran diri gitu loh, Rek. Gitu. Gitu sih manajemennya sesempatnya kalian sebisa mungkin capek nggak apa-apa. Justru capek itu yang jadi goals-nya gitu. Gitu sih, Rek. Makasih. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Pertanyaan terakhir dari saya Kak, apa manfaat yang Kakak dapatkan dari berorganisasi di Himasivo? Makasih pertanyaannya. Manfaat ya. Klasiknya lagi dapat banyak relasi, dapat banyak teman, dapat banyak pengalaman, dapat sertifikat mahasiswa aktif tentunya. Terus klasiknya kayak gitu. Tapi paling pentingnya itu kalian dapat, misalnya kalian bukan mahasiswa, kan punya alumni SI, seperti relasinya kita itu jauh dari relasinya kalian yang nggak dapat. Aku punya kenalan dari orang-orang yang dia latar belakangnya sangat baik, entah itu dalam bidang pekerjaan, benefitnya dari situ. Kita tahu alurnya, oh misalnya aku lulus nih, kan aku lebih dikenal, maksudnya aku udah punya, oh ini loh anak relasi kita mungkin sama alumni, seperti itu. Terus pertama, jadi anak himpunan itu nanti ada basic soft skill-nya. Nah, ketika kalian sudah masuk ke dalam dunia perusahaan, kalian akan ditanya, kalian pernah ikut organisasi apa? Seperti itu. Jadi, nggak bisa ditunjukkan secara, oh ini loh, nggak. Tapi lebih kayak ke, mungkin dari sini, kepercayaan diri. Dulu mungkin aku nggak seberani ini untuk ngomong di depan publik. Tapi semenjak aku ikut himpunan, aku berusaha, aku dipaksa untuk bisa ngomong selancar ini di depan kalian tanpa teks. Jadi kayak benar-benar, mungkin kalian masih bisa lihat teks, kalau aku nggak pakai lihat teks karena ya udah pure dari, ya inilah caranya untuk kita melatih diri kita dari public speaking kita. Jadi public speakingnya dapat, relasinya dapat, segala hal, ilmu soft skillnya juga dapat, hard skillnya juga dapat, mungkin dari teman-teman tadi kita bisa belajar bareng kayak gitu. Itu sih Lydia. Mungkin ada pertanyaan lain? Terima kasih Kak Zamrina atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kak Sabrina, saya mau bertanya, boleh berbagi tips selama ikut organisasi? Boleh berbagi tipsnya Kak, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita bertata krama, pokoknya semuanya deh, tips selama berorganisasi. Terima kasih. Sama-sama. Tips selama berorganisasi. Jujur mungkin aku nggak kayak teman-teman organisasi yang lain ya. Kalau teman-teman organisasi yang lain itu cenderung mungkin nongkrong satu sama lain, mungkin nongkrong di himpunan, mereka ngerjain tugas himpunan. Tapi kalau nggak tahu sih kalian, menurutku kalau kalian salah apa nggak? Kalau aku memang cenderung orangnya itu cenderung habis kuliah pulang. Kalau nggak ada agenda rapat, ya aku nggak bakal ke himpunan gitu untuk sekedar nongkrong, karena mungkin kalau kita udah jebur di satu event kita bakal fokus, tapi kalau di luar event itu kita nggak ada agenda apa-apa, ya udah kita fokus belajar kayak gitu. Kalau untuk tipsnya di himpunan gampang sih sebenarnya, kalian banyak-banyak aja komunikasi satu sama lain. Entah itu mungkin kayak teman-teman gitu nongkrong gitu ya, itu kan komunikasi satu sama lain. Nah tapi kalau aku sendiri, aku kurang suka yang tipe-tipe nongkrong, kalau nggak satu frekuensi aku nggak bakal nongkrong sih kayak gitu. Tapi kalau kalian mau ikut himpunan, ya itu pertama banyak-banyak kontribusi, jangan AFK lah, kalian nggak bakal ada effort ya kalau kalian masuk himpunan tapi kalian nggak tahu tugas kalian apa gitu. Jadi kalau kalian sudah megang tanggung jawab jadi himpunan, ya udah kalian harus dari segala kegiatan yang bukan tugas kalian itu kalian harus ikut gitu. Komunikasi sama teman satu sama lainnya. Misalnya kalian ikut rapat, kalian tanya sama teman kalian yang ikut rapat, kamu tadi ikut rapat Kak? Terus kalian tanya, tadi rapatnya bahas apa?
Kalau misalnya kalian nggak ikut rapat, kalian harus izin dulu, kalian harus minta maaf juga. Kalau aku sih ya, secara pribadi, aku minta maaf sama orang yang punya rapat itu. Misalnya sama kadepnya. Aku sering kayak gitu, mohon maaf ya Mas Grady, tadi aku nggak bisa ikut rapat. Tadi aku ketiduran, saya kecapean juga. Nah, itu kayak gitu. Pertama, orang lain juga bakal sungkan kalau nggak bantu kalian kayak gitu sih. Jadinya tata keramanya dari situ, mungkin kalau tadi bahas tata kerama juga. Jadi pertama, komunikasi yang baik. Kedua, menghormatilah satu sama lain. Menghormati dalam arti kalau orang itu punya kegiatan, ya kamu ikut aja kegiatan itu. Paling nggak berkontribusi dikit lah. Kalau kalian berkontribusi, maka orang itu juga bakal kontribusi ke kegiatan kalian kayak gitu. Jangan sampai ada miskomunikasi. Gitu sih kalau menurutku pribadi. Mungkin ada yang lain? Saya Kak izin bertanya. Iya, silakan. Misalnya kalau sebelumnya kita nggak ada basic organisasi ini sama sekali gitu, bisa tetap ikut hima nggak sih Kak? Bisa. Bisa kok, kalian nggak bisa tetap ikut hima. Asalkan pertama ya, alasan kalian ikut hima itu kuat. Dan pasti kalau ikut hima itu nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit menjurus ke manajemen suatu organisasi. Jadi lebih, kalau aku, kalian ibaratnya gini, kalau kalian mau sudah ada jiwa pemimpin, kalian punya manajemen time yang bagus, kalian punya critical thinking yang bagus, pokoknya dari segala aspek kalian mumpuni ketika kalian sudah dihadapkan satu masalah. Kan biasanya kalau di hima kan kalian dikasih satu permasalahan nih, kalau kamu misalnya disuruh buat event ini, event apa yang mau kalian buat seperti itu. Kalian juga harus mikir apa ya. Gak usah jauh-jauh lah, kalian perbaiki dulu dari event yang kecil. Mungkin dari bidang pengkaderan. Kalian koreksi dari bidang pengkaderan. Kalian mau memajukan apa? Di situ mau memajukan event seperti apa yang perlu dirubah dari konsepnya seperti itu. Jadi itu tentang gimana kalian berpikir secara cerdik sih. Walaupun misalnya nih aku nggak punya latar belakang organisasi yang baik, tapi paling enggak aku mampu memberi solusi mereka dengan baik, mungkin karena itu mereka percaya sama aku. Terus kalau misalnya kalian nggak punya latar belakang yang baik, nggak apa-apa, yang penting kalian banyakin ikut kegiatan yang ada di himpunan tersebut. Nah, dari situ nanti kalian bisa dilihat sama anggota himpunan, oh anak ini loh anak aktif, karena kalian sering mengikuti agenda kegiatan di himpunan. Biasanya nanti ada kegiatan, nggak tahu kegiatan apa yang nanti kalian buat kayak gitu sih. Itu nanti jadi surprise buat kalian. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Iya, makasih Kak. Izin lagi. Sama-sama. Ada tips nggak sih dari Kakak buat kita biar cepat beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan? Tips ya, aku dulu juga sebenarnya aku bukan tipe anak yang gampang beradaptasi kalau dulu. Mungkin karena kalau sekarang kalian mahasiswa semester 1, 2, itu tuh memang adaptasinya susah banget karena aku dulu juga seperti kayak kalian gini. Susah sih kalau misalnya basicnya bukan mungkin dari anak komputer, mungkin dari anak IPA pun sekalipun kalian bakal susah adaptasi sama mata kuliah gitu ya. Tapi kan di sini kita balik ke masing-masing dulu. Kalau kalian mau, misalnya kalian kesusahan tentang mata pelajaran apa, ya kalian cari tahu dulu sama teman kalian. Jangan malu buat tanya gitu loh, Rek. Maksudnya ya kalian kalau mau tanya aja, nggak usah sungkan. Terus sering-sering, kalau kalian sekarang WFH ya, tapi kemarin udah ada sih yang kayak kumpul-kumpul gitu. Ya kalian ya kumpul aja gitu, maksudnya ya entah itu kayak gini, video call gini, aku juga sering kok sama temanku kayak belajar bareng, terus kita on cam, kita belajar, kita share screen dan sebagainya. Itu adalah cara kita untuk komunikasi satu sama lain gitu. Pokoknya jaga komunikasi sama teman-teman kalian, terus mengakrabkan diri aja sih kalau aku. Terus banyak komunikasi sama dosen, jangan sama miskom gitu. Kuncinya semuanya di komunikasi. Gitu sih. Ini menjawab pertanyaan. Mungkin ada lagi? Izin bertanya, Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Apa sih mutu hidup Kakak selama berkuliah di sistem informasi ini, Kak? Waduh, mutu hidup ya.
Moto hidup tuh sebenarnya banyak, banyaknya itu mungkin pertama jangan takut nyoba di segala hal. Pokoknya jangan merasa diri kalian tuh sudah di atas. Jangan merasa kalian sudah pintar. Kalau kalian merasa sudah pintar, nanti kalian bakal malas buat belajar. Jadi selalu merasa kurang. Jangan merasa selalu sekiranya jangan merasa selalu berprestasi atau gimana. Pokoknya jangan merasa selalu cukup. Merasa aja selalu kurang. Kalau kalian kurang di diri kalian, pasti kalian akan aku kurangin deh. Ini kayaknya aku udah deh. Ini kayaknya aku belum deh. Udah aku belajar gitu sih. Aku nggak punya moto hidup yang kayak gimana. Coba aku anaknya suka berproses. Kalau kalian sering berproses, nanti kalian bakal lihat kok ya. Aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah ini, aku sudah itu. Jadi bakal ada step by stepnya kalian untuk berproses kayak gitu. Aku nggak punya moto hidup yang spesifik, tapi kalau disuruh menggambarkan secara garis besar mungkin banyak gitu sih. Aku bisa menjawab mungkin dari pertanyaan Alia. Mungkin ada lagi Kak atas jawabannya. Mau nanya lagi nih Kak. Kira-kira kakak udah ada gambaran nggak sih nanti selesai kuliah ini mau kerja di mana gitu? Alhamdulillah sudah. Sebenarnya goalsku bukan kerja. Mungkin beda dari teman-teman yang lainnya ya. Kalau mungkin teman-teman lainnya itu setelah saya kuliah mau kerja. Kalau aku nggak ada gambaran kerja sama sekali. Aku pengen melanjutkan pendidikan. Nggak tahu kenapa aku cenderung suka belajar. Jadinya aku bakal insya Allah doain aja semoga aku lanjut S2. Itu targetku sih masih di UB. Mungkin dengan jurusan yang sama, terus kalau mungkin bisa bisa ngambil studi di luar negeri gitu. Terus nanti setelah ngambil studi mungkin coba daftar PNS, seperti CPNS, terus nanti jadi dosen. Lanjut lagi S3 kalau bisa. Mungkin sampai lebih nanti jadi profesor dan lain sebagainya gitu sih. Itu adalah impian dan insya Allah nanti bakal struggle di situ. Gitu. Makasih Kak sama jawabannya. Sama. Mungkin ada lagi? Izin bertanya Kak Sabrina. Ini 2 pertanyaan terakhir yang pertanyaannya lebih personal ya Kak, tentang personal. Jadi apa definisi sukses menurut Kak Sabrina sendiri? Oke, makasih buat pertanyaanmu. Definisi sukses menurut aku lebih menghargai hal-hal kecil sih. Sukses itu nggak harus kita menjadi seorang enggak. Kalau aku lebih sukses itu kayak misalnya lebih mengapresiasi diriku dari hal yang paling kecil. Wah, aku sukses menyelesaikan tugas ini. Aku sukses. Jadi aku bukan tipe orang yang kayak aku harus mungkin bakal ada plus besar nanti di akhirnya, tapi nggak harus menjadi seperti itu. Tapi aku lebih kayak sukses untuk melewati batasan-batasan yang mungkin yang sebelumnya nggak bisa aku lewati seperti itu. Mungkin yang dulunya aku anaknya yang benar-benar malas belajar, suksesku tuh sekarang itu pencapaianku sekarang itu adalah aku menjadi orang yang ambisius atau menjadi orang yang suka belajar. Kemudian sukses dalam kategoriku tuh ya itu tadi, menyelesaikan semua tahapan yang memang sudah aku planning ke depannya, terus melampaui batas-batas yang memang nggak bisa aku lampaui sebelumnya kayak gitu. Itu sih menurutku, Nasya. Mungkin. Makasih Kak. Pertanyaan terakhir. Ya. Apa hal yang menurut Kakak paling membanggakan dari diri Kakak? Makasih. Sebenarnya kalau menjawab pertanyaan tadi ya, membanggakan. Aku bukan tipe orang yang suka membanggakan diri, jujur. Tapi aku tipe orang yang suka mengapresiasi diri sendiri. Tadi sudah ada kaitan sama sukses tadi. Aku selalu mengapresiasi diriku sendiri atas hal-hal kecil. Setiap harinya pasti aku apresiasi. Biasanya, terima kasih. Biasanya aku selalu melakukan kayak gini.
nggak tahu itu di depan kaca atau sebelum tidur. Aku biasanya sering kayak gini. Terima kasih buat diriku yang sudah bisa melampaui hari ini dengan sebaik mungkin walaupun seberat itu. Jadi aku nggak pernah bangga sama maksudnya atas hal gimana. Cuma aku lebih mengapresiasi apa yang aku lakuin. Jadi itu kayak membuat aku kayak apa ya? Buat aku tuh kayak itu kayak goalsku setiap harinya aku berproses gitu. Karena kalau udah semakin semester udah semakin segini, umur sudah segini itu pasti banyak banget hal-hal yang apa ya, hal-hal yang mungkin perlu disyukuri atau hal-hal yang mungkin perlu diapresiasi dari diri sendiri. Sebenarnya kalau bangga itu bangga, oh aku ini pinter, enggak, bangganya enggak kayak gitu, tapi lebih kayak mengapresiasi diri kayak makasih ya kamu udah ngelewatin hari itu dengan berat. Karena setiap harinya kita tuh pasti bakal dihadapin sama tantangan yang lebih dan itu mesti aku lakukan setiap hari kayak gitu. Jadi nggak ada hal spesifik yang perlu dibanggakan tapi lebih kayak mengapresiasi diri sendiri. Gitu sih mungkin Ignacia. Dan ada pertanyaan lagi? Makasih banyak Kak buat jawabannya luar biasa. Ini kelihatannya pertanyaan terakhir dari kita. Iya. Saya kembalikan ke Alia. Ya Kak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Sangat menginspirasi kami sebagai mahasiswa baru tentunya. Terima kasih juga untuk waktu kakak yang bisa diwawancarai walaupun kakak sedang sibuk mungkin. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Makasih ya Rek ya. Kalian udah ini sih udah bagus, sudah bisa ngerjain tugas. Ini deadline-nya besok kan ya. Semoga dilancarkan segala tugas-tugasnya. Masih semester baru tuh semangat aja Rek, nggak butuh. Kalau mau nge-explore diri, ikut organisasi nggak apa-apa, nggak ikut nggak apa-apa. Kalau nggak ikut di Himasivo ya berarti ikut yang lain. Karena kalian butuh soft skill juga sih. Itu nanti jadi pengalaman kalian buat di kerjaan gitu. Semangat kuliahnya. Makasih udah percaya sama aku buat jadi materi kalian. Makasih banyak Kak. Sama-sama.